بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على توفيقه وإحسانه، والشكر له على عظيم لطفه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin jemaah beserta pemirsa Wahda TV Depok yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah, yang pada kesempatan ini kita akan masuk kepada bagian yang kelima, ini dalam proses ruqyah syar'iyyah. Apa ini? Yaitu yang pertama, setelah kita melewati beberapa kondisi, yaitu pada saat bacaan doa, kemudian ketika jin hadir, kemudian ketika mulai jin berbicara, kemudian bagaimana menghadapi ketika jin muslim, ya, dan juga ketika sudah keluar jinnya, ya, dimana ketika jinnya sudah keluar itu, maka kita harus mengulangi kembali, mengecek kembali dari bacaan Al-Quran atau ayat ruqyah yang kita baca. Karena kadang jin itu sudah keluar, ya, kelihatannya, tapi ternyata belum keluar, ya. Kayak ini perlu diulangi kembali, perlu dicek kembali, ya. Yaitu untuk mengeceknya kita baca kembali ayat-ayat ruqyah, atau yang kalau yang praktisnya ayat yang mengenakan, ayat yang menyebutkan tentang bahwa tidak ada tersembunyi di sisi Allah sedikit pun. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu diulang-ulang, ya, diulang-ulang, dipegang kepalanya memang pada saat meruqyah. Maka insyaallah ketika dia ada gangguan, ya, maka dia akan muncul kembali kalau masih ada jinnya. Kalau tidak ada, insyaallah itu berarti tidak ada. Jadi dicek kembali, ya. Kalau masih gemetar, padahal masih ada takut-takut, masih ada yang panas di badan, ya, maka ini menunjukkan bahwa masih ada jin di dalamnya. Hadirin pemirsa Wahda TV yang berbahagia, lalu ketika kita dalam meruqyah kok ada jin yang di situ bukan muslim, maka yang pertama adalah kita jelaskan kepada dia tentang pentingnya Islam. Dan kalau kita ingin agar cepat masuk Islam, maka bacakanlah ayat inna dina 'indallahil Islam, inna dina 'indallahil Islam, inna dina 'indallahil Islam. Tambah lagi Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard. Yang mana dengan hal tersebut maka dia akan mudah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.
Kemudian berikutnya, jika tetap dia bersikeras ya tidak mau masuk Islam dan bertahan terus, maka dia boleh diberikan pukulan ya. Tapi tentunya dengan pukulan yang tidak menyakiti pasien yang berlebihan ya, terutama ketika kita belum paham sekali tempat tinggalnya jinnya dalam tubuh tersebut, atau dalam kondisi yang pasien tersebut tidak kesurupan total ya. Jadi dia masih setengah sadar dengan jinnya. Jadi ketika disakiti atau ketika dipukul dan sebagainya, itu dia masih merasakan sakitnya. Maka bisa dengan cara dipukul seperlunya saja, atau membacakan ayat-ayat yang menyakiti jin ya, seperti misalnya surat Yasin, surat Safat, surat Dukhan, surat Al-Jin, surat Al-Hasyr, surat Al-Humazah, surat A'la, dan termasuk juga ayat kursi ya di dalamnya. Secara umum, setiap ayat yang menyebutkan syaitan dan penyebutan neraka dan siksaan, maka itu akan menjadikan dia sakit. Dan mohon pada Allah tentunya agar Allah memberikan pengaruh kepada jin yang dibacakan tersebut, dia agar sakit dan merasakan berbagai macam rasa panas, membakar atau menghancurkan jin dan lain sebagainya. Dan juga ketika jin kafirnya susah dan tidak mau keluar, atau mungkin karena dukunnya aktif, maka bisa dengan disembelih ya, dengan baca ayat falam taqtuluhum walakinna qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Kemudian kita niatkan tangannya ini menjadi pedang bagi jin tersebut, maka kita pukulkan, maka insya Allah akan menjadi penyembelih bagi jin kafir tersebut. Dan pada saat disembelih ya seperti itu, tidak semuanya juga serta merta langsung jinnya mati. Biasa dia luka terlebih dahulu, luka lehernya ya, berdarah, dan kemudian disitulah dia akan bertobat, dan kita tetap ajak untuk masuk Islam ya, untuk bertobat. Hadirin pemirsa Wahdat TV rahimakumullah, ini beberapa proses ya, tahapan yang kedua yaitu tahapan dalam ruqyah ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah pada kesempatan berikutnya, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu tahapan setelah pengobatan. Mudah-mudahan yang singkat dan bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala alam. Terima kasih kepada saudara pemirsa Wahdat TV ya, silahkan di-share, silahkan disebarkan ya, di-subscribe, kemudian dikirim ke YouTube, silahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.